Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kembali jumpa dengan saya John Subagio. Saya akan membagikan kembali tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari buka sama-sama dengan saya pada firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 16. Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, dibutuhkan yang namanya kasih, menyerahkan hidup. Artinya bagaimana? Artinya pada saat seorang suami dan seorang istri, yaitu pria dan wanita, berdiri di depan altar Tuhan dan mengambil komitmen untuk membentuk keluarga baru sesuai dengan Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26-28. Itu artinya berani menyerahkan hidup, berani untuk kehilangan egonya, berani untuk saling mengalah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga, apabila kita hanya mengandalkan ego atau kita mengandalkan menang-menangan, siapa yang benar, siapa yang salah, hitung jasa, maka rumah tangga ini tidak akan dapat bertahan, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya nakoda daripada rumah tangga yang berdasarkan pada ego bukan lagi Kristus, tetapi kedagingan itu sendiri. Inilah sebabnya tidak sedikit rumah tangga Kristen yang berakhir dengan perceraian. Mari menjadi refleksi bagi kita bersama. Apakah yang salah? Apakah salah daripada gembala sidang atau pendeta yang menumpang tangan yang memberkati? Apakah salah karena kurang rohani? Fakta menyebutkan bahwa tidak sedikit juga bahkan keluarga dari hamba Tuhan, gembala, mungkin majelis, mungkin penatua, diaken yang juga bercerai. Mengapa bisa terjadi? Karena jawabannya sederhana, tidak kembali kepada firman, tidak kembali mengingat apa yang Tuhan sudah firmankan. Itu kunci daripada keluarga yang bahagia adalah kasih Kristus, memberikan hidupnya bagi sesama. Demikian juga kita, suami merendahkan egonya bagi istri, kemudian istri juga merendahkan egonya. Apabila masing-masing mau merendahkan ego dan memberi hidupnya bagi pasangannya, maka niscaya rumah tangga ini akan kekal berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Karena dasarnya bukan lagi ego, dasarnya adalah Kristus yang memancar dari suami, Kristus yang memancar daripada istri. Maka saya tutup renungan firman Tuhan singkat ini apabila kita membuka di dalam kitab Maleakhi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam Maleakhi ini dikatakan bahwa aku adalah Elohim yang membenci perceraian, karena kamu telah menutupi mezbah dengan tangisan dan air mata. Jadi kalau banyak anak Tuhan mengapa tidak diberkati, Oke, mungkin secara pengadilan, secara legal ya, secara catatan sipil mungkin Anda belum bercerai, tetapi di dalam hatimu masing-masing kasihnya sudah menjadi dingin. Inilah penyebab berkat Tuhan susah untuk turun, berkat Tuhan tidak ada di dalam rumah tanggamu. Maka daripada itu saudaraku, sesuai dengan 1 Yohanes ayat 9, kita mengaku dosa kita bertobat, tidak saling menyalahkan dengan pasangan kita, tapi justru kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mengakui masing-masing kita salah, kita minta hikmat Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan untuk pemulihan keluarga. Apabila Anda berkenan, Anda boleh menghubungi saya pada line yang tertera di layar Anda. Apabila mungkin kita berbeda kota atau bahkan berbeda benua, bisa secara online. Apabila memungkinkan, Anda dapat menghubungi gembala Anda
atau hamba Tuhan yang dewasa rohani dan yang matang secara karakternya untuk membimbing Anda di dalam konseling pernikahan. Doa saya ada pemulihan di dalam rumah tanggamu. Tuhan memberkati.